Oke deh, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Nggak ada tuh jawabannya. Jawab salah nggak ada. Ayo nyalain dulu mikrofonnya, unmute semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everyone. How are you today? Good morning. Sudah sehat semua? Alhamdulillah. Ada yang kurang sehat? Enggak. Sehat-sehat ya. Itu ngapain tuh ngumpet-ngumpet? Oke, sudah pada sarapan? Belum. Ini capek ya, kelas 6 ya. Baru beres PTS udah, langsung lanjut praktek beres, pertemuan satu kali sama Bapak, minggu depannya udah PAT. Nah, berhubung ada dua materi lagi ya, 2-3 materi lagi yang belum Bapak sampaikan, Bapak akan menjelaskannya. Kalau misalkan keburu sekarang, Bapak jelaskan semua sekarang. Kalau tidak, nanti Bapak akan berikan video pembahasannya. Oke, mulai aja ya. Oke, kisi-kisi PAT. Kisi-kisi PAT bahasa Inggris. Yang pertama ada yang kemarin kita PTS kan ya. Ntar Bapak save dulu yang baru join. Dari memahami penggunaan kata adjektif atau kata sifat, seperti small eyes. Adjektifnya adalah small. Big head. Adjektifnya adalah big, beautiful, hair. Adjektifnya adalah beautiful. Sampai sini.
Paham? Lalu yang kedua, memahami penggunaan kata quantifier. Atau kata pembilang. Ya. Dibagi dua. Untuk countable noun atau yang bisa dihitung. Contohnya seperti apple, carrot, terus apa? Cookies dan lain-lain. Ini adalah benda-benda yang bisa dihitung. Untuk countable noun atau yang bisa dihitung, banyaknya menggunakan a lot of, bisa many. Untuk sedikitnya menggunakan a few, beberapa. Dan untuk kalimat negatifnya tidak banyak atau tidak ada, are not, ain't. Tetap ya, yang namanya countable berarti pembilang lebih dari satu. Semuanya pakai are. Contoh, there are a lot of carrots in the basket. Di keranjang. Ya. Kalau lebih sedikit, there are a few carrots in a basket, di dalam keranjang. Kalau tidak ada, there aren't atau there are not, sama aja ya, aren't ini dengan are not sama. Any carrots, pakai s tetap ya.
karena lebih dari satu. Any carrots in the basket? Nah, ini berlaku untuk semua benda-benda yang bisa dihitung yang lainnya ya. Mau itu telur, bisa dihitung kan? Mau itu permen, mau itu tomat, gelas, dan barang-barang lainnya yang bisa ada bentuknya bisa dihitung. Nah, untuk yang tidak bisa dihitung atau uncountable, nah, yang tidak bisa dihitung. Contohnya seperti susu. Susu itu bisa banyak, bisa sedikit, tapi tidak bisa dihitung. Ya, satuannya paling liter atau misalkan beratnya. Lalu cheese, keju. Keju itu sebenarnya satu kotak. Tapi ketika dipakainya kan sedikit-sedikit. Ketika berkurang, itu menjadi lebih sedikit kan daripada yang satu utuh yang banyak. Gitu. Lalu garam, gula, bisa dihitung. Salam. Ini barang-barang yang tidak bisa kita hitung, tidak mungkin kita hitung satu persatu. Salad lagi. Susah. Ya, dan barang-barang lainnya yang memang tidak bisa dihitung dengan hitungan, ya. Dengan hitungan satuan. Dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Walaupun banyak gitu ya. 10. Tapi kan kita tidak pakai 10 butir ini apa? Gula, 10 butir garam, tidak. Dan penggunaan kalimatnya juga menggunakan is. Ya, single. Jadi seperti yang satu barang, tapi perlu dihitung. Untuk banyaknya, kita pergunakan some. Atau a lot of juga bisa digunakan di uncountable noun. Dan untuk sedikitnya, kita pergunakan a little. Dan untuk kosong atau tidak ada, gunakan isn't ya. Any atau isn't sama ya, isn't dan is not. Much.
Kalau much ini lebih ke sedikit ya, tidak banyak. Isn't much ini. Tergantung penggunaannya. Contoh, kita gunakan susu. There is a lot of milk in the bottle. Lebih sedikitnya, there is a little milk in the bottle. Tidak ada. There isn't any milk left. Tidak ada yang tersisa. Ini untuk pengingatan aja ya. Lalu selanjutnya materi yang akan di PAT-kan yaitu simple past tense. Memang dulu pernah belajar ya di semester 1. Nah, tapi di sini dipelajari kembali. Mana Zoom ini? Simple past tense atau kalimat lampau yang sudah terjadi di masa lalu. Ya. Jadi di simple past tense ini ada perubahan kata. Where menjadi were. Jadi kedua. Atau was wearing. Mana was? Ini harus gini ya. Menjadi. Jadi simple past tense ini bisa pakai kalimat bentuk kedua, kata bentuk kedua, verb atau ditambahkan was, tapi kata kerjanya ditambah ing. Bisa paham? Cross itu bisa menjadi tanda-tanya mana ya tadi? Menjadi cross atau kalau ditambahkan was jadi was crossing. Right bisa menjadi round atau kalau mau ditambahkan was jadi was riding. Untuk kalimat positif ada plus.
Ya, nggak bisa dipencet. Nah, kakak ambil dulu. Contoh. Kalimat positif. Kita gunakan saya melihat apa? Saya melihat kereta. I saw. Kalau misalkan simple present, I see train. Kalau jadi simple past tense, I saw train yesterday. Atau kalau mau ditambahkan was, I was. So I was seeing train yesterday. Contoh lain, masih kalimat positif. I memberi makan feed, jadi fed my cat last an hour ago. 1 jam lalu. Kalau mau dipakai was, I was feeding my cat an hour ago. Lalu kalimat negatifnya, kembali lagi ya, yang namanya kalimat negatif. Ada 2. Ada yang pakai was not, ada yang pakai did not. Contoh, I did not atau didn't see train yesterday. Atau I wasn't seeing, tetap pada kerjanya, train yesterday. Jadi kalau pakai did not, saw-nya berubah lagi menjadi bentuk pertama. Ya. Kalau pakai I wasn't atau I was not, seeing-nya tetap menjadi seeing. Ini kepotong nggak di layar kalian? Belum?
Lalu contoh negatif dari kalimat yang kedua yang tadi sudah dibuat. I did not feed my cat an hour ago. Kalau I was not feeding my cat an hour ago. Nah, was not ini kita bisa rubah juga menjadi were. Ini tulisnya dari tadi. Kalau nggak ditulis, difoto deh, nanti di print. Tempelin di buku tulisnya. Kan kalau di HP bisa di screenshot. Mana di laptop juga bisa di screenshot. Lebih jelas daripada foto. Foto kadang ngeblur. Kadang kehalangan sama cahaya. Oke, berlanjut. Paham ya? Kita ke halaman selanjutnya. Coba bisa dibuka nggak? Bapak mau masuk dulu ya, pakai akun yang lain ya. Aku mau ngetes. Bisa dibuka nggak halaman sebelumnya? Enggak, yang mau sambil minum dulu boleh. Sambil kalau misalkan sambil sarapan, belum sarapan juga boleh. Ngemil-ngemil sedikit juga boleh. Bagaimana ini? Oh, nggak bisa ya? Harus Bapak yang pindahin. Oke. Kita ke materi selanjutnya yang akan kita PAT-kan. Kata belong to. Atau kepunyaan. Oh ya, tadi
simple past tense itu di halaman 92. Dan yang belong itu kepunyaan itu ada di halaman 100. Pertama-tama yang harus kita pahami dalam membuat kalimat sederhana menggunakan kata belong to, itu kita harus tahu yang mana benda tunggal, yang mana benda jamak. Ya, yang namanya kepunyaan itu berarti kan mempunyai suatu barang yang mana yang tunggal dan yang mana yang jamak atau lebih dari satu. Benda ya, ada pensil, buku, mobil, penghapus, topi, sepatu, baju, apa lagi ya? Gloves itu apa sih? Sarung tangan, kaos kaki, dan banyak lagi. Pokoknya benda. Ini yang tunggal, singular verb. Bukan verb, singular things. Lalu yang jamaknya, kita hanya tinggal menambahkan s, pencils, books, cars, hats, ya, shoes, shirts, gloves, socks, atau misalkan benda-benda tunggalnya dress. Oke, ini apa pencet? Ini kan udah ada S. Nggak mungkin S-nya jadi 3, tapi kita tambahkan dresses. Dan lain-lain. Jadi yang akhirannya S, kita tambahinnya ES. Ya. Kembali ke materinya. Setelah kita paham apa itu benda yang tunggal dan benda itu yang jamak, bedanya seperti apa, kita langsung membuat contoh. Langsung kalimat positif. Jika
menggunakan belong to. Biasanya bendanya dulu yang di depan ya. Misalkan the car belong to him. Mau me atau mau them itu sama. Tapi berbeda jika cars belong to him. Me. Jadi mau Ayu, Widey, atau nama orang sama bentuknya seperti ini. Yang membedakan hanyalah jika ini tunggal, belongnya pakai S. Tapi jika ini jamak atau lebih dari satu, belongnya tidak pakai S. Ingat-ingat ya, Bapak tidak akan tanya paham atau tidak, karena memang di sini tidak ada, rata-rata pada di mute semua. Ingat-ingat pahami, jika kata bendanya tidak pakai S atau tunggal, belongnya pakai S. Belongs to him, belongs to me, belongs to them. Tapi jika bendanya jamak pakai S, belongnya tidak pakai S. Belong to him, belong to me, belong to them. Contoh lain. Atau kalian di kolom chat deh. Jawab di kolom chat ya. The apple and the watermelon bilangnya pakai S atau tidak? Kolom chat. Bilangnya pakai S atau tidak? Kalau nggak jawab deh. Unmute dulu sebentar, jawab bilangnya pakai S atau tidak? Oh, Pakai. pakai. Kenapa? Karena watermelon nggak pakai S. Dan Tapi ini ada dua benda loh. The car belong. The apple and the watermelon belongs to. Pakai S apa enggak, Beza? The apple and the watermelon belongs to. Pakai. Pakai enggak? Pakai. I don't know. Jangan karena ini benda yang berbeda dan hanya satu-satu, itu dianggapnya tunggal. Ya. Walaupun ini, even if there's this things, this fruit, jumlahnya satu-satu, tapi yang disebutkan dua kan, walaupun berbeda jenis buah-buahan, tapi masuknya ini berapa benda? Dua. Dua. Tetap masuknya ke yang jamak. Jadi pakai
Belong tidak pakai S belongnya ya. Oh, okay. I'm kind of confused. Jadi jamak-jamak di sini tuh kalau di dalam kalimatnya lebih dari satu benda disebutkan. Paham? Jadi yang terjebak, apelnya satu, watermelonnya satu. Jadi kita pakai S, jangan. Karena yang disebutkan ini ada dua benda. Walaupun berbeda, mereka masuknya jamak atau plural. Oke? Itu kan nggak ada tutup. Kalau ini pasti paham nih. Satu contoh lagi. Ini bedanya berapa? Bilangnya pakai S atau enggak? Kenapa, Be? Pakai doang nih yang beli meja. Jadi The cap belong atau belongs? Bilang. Hmm? Bilang. Pakai S atau tidak? Pakai. Pakai. Siapa yang jawab? Suara siapa itu? Haifa. Haifa. Betul, Haifa. Jadi kalau ini sudah ketahuan kan, ini satu. Tidak ada benda lain yang disebutkan. Jadi pakai S. Kalau ini walaupun hanya satu, tapi ada benda lain yang disebutkan. Tetap jumlahnya 2. Jadi tidak pakai S. Kalau yang benar-benar tunggal atau satu, tidak lebih dari satu, pakai S. To, her, atau him. Atau nama boleh sama aja. Formulanya atau bentuk kalimatnya seperti ini. Ya. Lalu sekarang ke kalimat negatif. The car karena banyak. Kayak karena satu. Jadi does not atau doesn't. Belong jadi tidak pakai S. Ya. Jika jamak kalau atau lebih dari satu, pakai don't atau do not. Belongnya tetap tidak pakai S. Other. Jadi ini ya, pahami. Jika tunggal atau barangnya hanya satu, pakai does not. Ya. Sama seperti formula she does. It does, satu yang satu ya. Tapi kalau banyak, they don't. Ani and Rangga don't. Jika tunggal ya. Jika jamak, maaf, lebih dari satu, pakai don't. Sekarang, ke contoh yang selanjutnya. Yang tadi sudah dibuat. The apple and the watermelon. Pakai apa? Pakai don't atau pakai doesn't?
Yo. So anybody can answer? Anybody can tell if the sentence contain apple and watermelon Not. bilang does pakai does atau pakai doesn't pakai doesn't atau pakai don't? Not. Pakai apa? Pakai do not. Pakai do not. Betul nggak, Bey? Betul nggak, Ska? Iya, iya kan? Iya, I think. Gak usah bingung. Di sini ada berapa benda? 2. Dua. Kalau dua, jamak atau tunggal? Jamak. Jamak. Kalau dua jamak atau tunggal? Jamak. Jamak. Kalau jamak, kalimat negatifnya pakai do not, pakai does not. Pakai does? Does not. Oh no, do not. I am so confused. Kenapa bingung? I don't know. Ini ada dua, Bey. Ada mel, ada apa? Ada semangka, ada apel. Berarti lebih dari satu kan? Kalau hanya apel saja kita sebutkan. Oh wait, oh ya. Seperti ini. Ini pakai doesn't. Tapi kalau misalkan, salah. Aduh, kenapa bisa seperti ini ya? Oh wow. Oh no. Ini kenapa ini? Wow. Okay. Hilang deh. It's all gone. Apa? Nggak nyadar yang di atasnya kan pakai do not. Nggak nyadar cars ada S-nya. Kenapa jadi ada ini ya? Ini materi kelas. The apple and the watermelon. Jadi dua. I didn't see the S there. Memang satu-satu singular ya. Antara apple satu, semangkanya satu. Tapi kalau dijadikan satu kalimat berarti ada berapa benda yang dia punya? Dua. Yang dia punya ada tunggal, ada jamak. Apa jamak? Jamak. Berarti pakai do not. Belong to my sister. Lagi. The cup belongs to her. The cup pakai do not atau pakai does not? Pakai does not karena dia benar-benar singular atau tunggal. Belong to Johnny. Karena pertanyaannya? Kalau yang singular atau tunggal, pertanyaannya does dulu. Does the car belong to my father? Kalau yang jamak atau lebih dari satu,
Do the cars belong to my father? Ya. Lalu yang dua benda, do the apple and the watermelon belong to my sister? Dan ini materi terakhir ya. Nanti ada lagi satu lagi, akan Bapak buatkan video aja. Do the does the cup belong to Johnny? Jadi perubahan belongs dan belongs itu hanya ada di kalimat positif. Belongs, belong. Belongs jika bendanya tunggal, belong jika bendanya jamak. Ya, belong jika bendanya tunggal, belongs jika bendanya tunggal, belong jika bendanya jamak. Paham ya? Oke, kita udahi pertemuan kali ini karena sudah lewat jam 9:07 ya. Ada sebenarnya satu pembahasan lagi, reporting speech, tapi nanti akan Bapak buatkan videonya karena waktunya sudah lewat. Ini satu lagi, reported speech. Ya, satu materi lagi akan Bapak buatkan video nanti di minggu depan. Kan kalian banyak pemantapan ya. Minggu depan juga udah mulai PAT kan ya. Jadi sehari sebelum atau 2 hari sebelum kalian melakukan PAT bahasa Inggris. Atar, what are you doing, Atar? Oke. Sebelum kita akhiri, coba nyalakan dulu videonya semuanya. Bapak ingin foto Haifa Aska 5 detik aja buat dokumentasi, buat laporan sama. Kok kebalik sih, Bay? 1, 2, salah video lagi. 1, 2. Jangan kebalik dong. Ya, 1, 2. Oh, nggak blur. Satu lagi. 1, 2. Oke. Kalau sudah gitu, kita ketemu lagi di lain waktu. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye.